Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Dora WRP. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat record rules di Udo versi 12. Nah, record rules itu intinya adalah mekanisme security di Udo di mana yang bisa mengakses suatu dokumen atau suatu modul atau suatu menu itu hanya user tertentu. Nah, gimana caranya? Langsung aja kita lihat video tutorial ini. Pertama kita login dulu sebagai akuntan. Nah, setelah berhasil login, kita cek di menu accounting. Nah, klik invoice. Nah, hal ini yang pengen kita batasi. Kita bisa lihat salespersonnya itu orang lain. Nah, seharusnya ini nggak bisa. Nah, begitu juga dengan vendor. Vendor ini sebenarnya yang membuat bukan saya, tapi kenapa saya bisa ngeliat. Nah, hal itu yang pengen kita cegah dengan record rules. Nah, sekarang kita login dulu sebagai admin. Seperti biasa, kita harus mengaktifkan mode developer dulu sebelum kita melakukan pengeditan. Aktifkan. Nah, sekarang kita akses menu setting, klik technical, dan bisa kalian lihat sekarang kita buat record rules-nya. Pertama saya ingin membuat yang tentang invoice. Jadi invoice ini melarang setiap akuntan bisa melihat invoice yang dibuat oleh akuntan lain. Nah, itu yang kita larang. Nah, yang di definition domain filter kita buat user ID sama dengan user ID yang sedang mengakses atau membuat bukan ID tapi invoice tersebut. Nah, save. Oke, kita buat lagi record rules yang lain, yaitu kita buat tentang payment. Nah, intinya payment ini sama kayak invoice. Jadi, akuntan nggak bisa melihat atau mengutak-atik payment yang bukan dibuat oleh dirinya sendiri. Nah, di sini create UID sama dengan user ID. Save. Oke. Selanjutnya kita bikin yang terakhir, yaitu tentang vendor. Sama seperti tahapan record rules yang lain udah kita buat tadi. Nah, kita cari di sini vendor bill. Oke, pilih. Nah, ini sama kayak invoice rules-nya ya, teman-teman. Bisa kalian ikuti. Save. Oke, dengan demikian record rule sudah berhasil kita buat. Sekarang kita mau buktiin. Karena saya juga, karena admin ini juga akuntan, kita bikin invoice dari akun admin ini. Kalau kita bikin invoice baru teman-teman, nah itu bisa dilihat invoice yang udah saya buat. Nah ini isinya setelah isi kalian data sesuai preferensi kalian. Saya mau isi yang seperti bisa kalian lihat di sekarang ini. Ini saya ngasal aja teman-teman, karena saya juga bukan seorang akuntan, jadi saya bikin dengan kepercayaan diri saya aja, nggak tahu benar atau salah, yang penting kita mau buktiin kalau apa yang udah dibuat sama
akuntan admin ini nggak bisa dilihat oleh akuntan bintang di akun lain. Nanti kita cek ke teman-teman, bener atau enggak. Kalau bener, maka saya hebat. Kalau enggak, ya berarti saya harus belajar lagi, teman-teman. Ini save. Oke, setelah bikin invoice, sekarang kita bikin, nah bisa dilihat dulu teman-teman, udah berhasil kita buat ya. Nah selanjutnya kita bikin bill dari vendor. Isinya sama teman-teman, terserah kalian aja, bebas. Oke, sambil dengar musik yang lain teman-teman ya, sambil dengar musik bisa kalian nikmatin sambil nunggu saya ngisi, kalian bisa dengar musiknya. Iya, bisa dengerin musik ya teman-teman. Teman-teman dengerin musik ya teman-teman. Nah, udah berhasil dibuat. Nah, sekarang yang terakhir adalah kita bikin pembayaran dari purchase. Sorry, dari customer maksudnya. Logout. Nah, saatnya kita membuktikan apa yang sudah kita buat dengan akun lain. Kita masuk sebagai akuntan bintang. Sekali saya menyebut nama akuntan. Oke, kita lihat di menu accounting, vendor, customer invoice. Kosong teman-teman. Berarti berhasil teman-teman. Kita nggak bisa ngelihat apa yang udah dibuat oleh akuntan admin yang sebelumnya kita buat. Begitu juga dengan payment. Nah, kita cek lagi dah. Nah, ini artinya payment ini itu payment yang udah kita buat atau kita bayarkan sebelumnya. Sebelum rule itu kita buat. Nah, selanjutnya kita ke vendor bill. Vendor bill juga nggak ada teman-teman. Oke, berhasil. Dengan demikian tutorial ini terbukti berhasil. Sekian tutorial dari Dora UIRP. Terima kasih.